warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Siddiq, NIM 12050110517. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang metode lelaran titik tetap pada mata kuliah metode numerik. Oke, baiklah, langsung saja. Metode lelaran titik tetap itu dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode suli bertutur. Di sini misalnya, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Menggunakan ES sama dengan 0,000001. ES di sini adalah nilai toleransinya. Di sini kita ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Di sini kita akan bentuk fungsi persamaan ini dengan sebanyak kemungkinan. Misalnya dengan penyelesaian pertama, kita ambil menggunakan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Kita pindahkan di sini min 2x dikurang 3, kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya x kuadrat sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian x sama dengan akar dari 2x tambah 3. Dan gx-nya adalah akar dari 2x tambah 3. Kemudian untuk fungsi x yang kedua, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Di sini kita keluarkan nilai x-nya, kemudian membentuk x dalam kurung x kurang 2 sama dengan 3. Kemudian dapat gx-nya 3 per x kurang 2. Selanjutnya untuk fungsi yang persamaan ketiga, yaitu dengan mengambil nilai x yang di tengah dari 2x, kemudian kita pindahkan x kuadrat kurang 3, kita pindahkan ke kanan, kemudian 2x sama dengan x kuadrat kurang 3, maka x-nya sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2. Maka fungsi gx-nya adalah x kuadrat kurang 3 dikurang 2. Kemudian kita tentukan apakah konvergen atau divergen. Kita menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan. Jika 0 lebih kecil dari G, aksen X lebih kecil dari 1, maka itu konvergen. Konvergen monoton. Kemudian jika min 1, jika G aksen X-nya antara min 1 lebih kecil dari G aksen X lebih kecil dari 0, maka itu adalah lelaran konvergen berisolasi. Kemudian jika G aksen X-nya lebih dari 1, itu adalah divergen monoton. Dan jika G aksen X-nya lebih kecil dari min 1, itu adalah divergen berisolasi. Kemudian kita cek konvergensinya dengan persamaan fungsi Gx sama dengan 2x tambah 3. Maka G aksennya adalah 2x tambah 3 pangkat setengah. Maka turunannya setengah
dalam kurung 2x tambah 3 pangkat setengah kurang 1 dikali 2. Maka hasilnya adalah setengah 2x tambah 3 pangkat min setengah dikali 2. Maka hasilnya 1 per akar 2x tambah 3. Maka X sama dengan 0 sama dengan 1 per 2 kali 0 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 0,57735. Jika dimasukkan nilai X sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0,447214. Kedua nilai X ini berada pada selang 0 dan 1, di mana 0 nilai G aksen X-nya besar dari 0 dan kecil dari 1. Maka namanya adalah konvergen monoton. Kemudian konvergensi persamaan yang kedua untuk Gx sama dengan 3 per X kurang 2. Di sini kita turunkan dengan G aksen X sama dengan U aksen Y kurang UV pangkat 1 per V pangkat 2. Di sini U-nya adalah sama dengan 3, U aksennya 0, V-nya sama dengan X kurang 2, V aksennya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilainya, U aksennya 0, V-nya sama dengan X kurang 2, dikurang U-nya sama dengan 3, dan V aksennya sama dengan 1. Per V pangkat 2. V-nya adalah X kurang 2 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan. Di sini 0 dikali X dikurang 2 hasilnya 0. Kemudian min 3 dikali 1 hasilnya min 3. Kemudian yang penyebutnya X kurang 2 dipangkat 2 hasilnya X kuadrat kurang 4X tambah 4. Maka di sini kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 0,75. Kemudian kita misalkan X-nya sama dengan 1, hasilnya adalah min 3. Maka selangnya kita dapat G aksen X-nya berada di antara min 1 dan 0. Di mana G aksen X-nya lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0. Ini disebut lelaran konvergen berisolasi. Kemudian persamaan ketiga, Gx sama dengan X kuadrat kurang 3 per 2. Kita masukkan rumusnya tadi, G aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V pangkat 1 per V pangkat 2. Di mana di sini kita ketahui U-nya sama dengan X kuadrat kurang 3, U aksennya sama dengan 2X, V-nya sama dengan 2, V aksennya sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya, U aksennya tadi adalah 2X, kemudian dikali V, V-nya 2, kemudian dikurang U-nya adalah X kuadrat kurang 3, kemudian dikali V aksen. V aksennya adalah 0. Kemudian per V kuadrat. V kuadrat adalah 2 pangkat 2. Kita jumlahkan 2X dikali 2 sama dengan 4X, dikurang X kuadrat kurang 3 dikali 0, hasilnya 0. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi hasilnya 4X per 4. Maka 4-nya habis, maka hasilnya adalah X. Kemudian kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya kita masukkan 1, maka X-nya sama dengan 1. Maka ini disebut divergen. Baiklah, selanjutnya kita praktekkan pada Microsoft Excel. Baiklah, di sini kita akan mempraktekannya pada Microsoft Excel. Di sini kita mempunyai persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Di sini rumusnya adalah persamaan pertama Gx sama dengan SQRT 2x tambah 3. Di sini SQRT itu adalah pangkat.
Baiklah, di sini langsung saja nilai X R pertama 0. Kita berikan misalnya tinggal 4. Maka untuk XR yang R-nya pertama sama dengan SQRT 2 dikali nilai X ditambah 3. Kemudian kita cek apakah XR-nya lebih. Dari sini kita kurangkan nilai X yang baru, kita kurang dengan nilai X0, XR yang sebelumnya. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya. Nilai XR1 3,31662479 dan X tambah 1 dikurang XR 0,6833. Kemudian di sini kita kopikan saja sampai kita mendapat galat yang lebih kecil dari 0,00001. Nah, kita sudah mendapatkan galat yang lebih kecil dari nilai toleransi pada R ke-14. Kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua. Kita ada persamaan Gx sama dengan 3 per X kurang 2. Ini kita gunakan tebakan R0-nya sama dengan 4. Ini kita cari, maka kita masukkan rumusnya 3 dibagi dengan XR dikurang 2. Kemudian kita lakukan absolut XR dikurang dengan nilai sebelumnya. Kita sorot sampai kita dapat yang sesuai. Nah, di sini kita dapat pada iterasi yang ke-17, di mana pangkatnya 0,7, di mana kita dapat 0,9999. Kemudian kita masuk ke persamaan ketiga. Dan misalkan kita tebak angka, kita masukkan angkanya misalnya 4, kemudian sama dengan X kuadrat
dikurang 3 dibagi 2. Kemudian kita kurangkan absolut nilai yang sekarang dikurang nilai yang sebelumnya. Ya, kita sorot ke bawah. Nah, untuk persamakan ketiga, kita tidak bisa mendapatkannya karena nilainya pangkatnya bertambah. Maka ini adalah divergen. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya tentang metode Lelarent segi tetap. Saya akhiri. Assalamualaikum.